Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain, amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala karena Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita kesehatan, kesempatan guna melaksanakan rutinitas kita pada siang hari ini, yaitu melaksanakan kegiatan kuliah yaitu tentang materi ulumul hadis, yang dimana di sini kita akan bahas 3 pertemuan yaitu tentang hadis. Yang pertama, pertemuan pertama kita akan membahas pengertian hadis, yang kedua tentang kedudukan hadis dalam Al-Quran, terus yang ketiga bagaimana proses perkembangan hadis itu sendiri. Baiklah, untuk pertemuan awal kita akan membahas bagaimana makna hadis itu sendiri. Poin pertama yaitu pengertian hadis. Hadis artinya segala perkataan, perbuatan, tingkah laku baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu bisa dikatakan hadis. Hadis dikatakan hadis apabila dia memiliki 2 kategori. Yang pertama, ada yang namanya sanad. Yang kedua, ada yang namanya matan. Jadi kalau tidak ada kedua sanad dan matan ini, itu tidak bisa dikatakan hadis. Kalaupun salah satunya hilang, misalkan sanadnya ada, matanya tidak ada, itu pun tidak bisa dikatakan hadis. Begitupun kalau sanadnya tidak ada, terus matanya ada, itu juga tidak bisa dikatakan hadis. Apa arti sanad? Sanad yaitu orang yang meriwayatkan dari hadis baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Contohnya, misalkan riwayat daripada Bukhari dan Muslim, yaitu yang meriwayatkan hadis dari baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dari Bukhari, Abu Hurairah, dari Umar bin Khattab, dari Abu Bakar As-Siddiq, terus dari baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang dinamakan sanad, yaitu orang meriwayatkan hadis. Begitupun matan ini artinya isi daripada hadis ini. Kalaupun ada namanya Umar, ada yang namanya Ali, Abu Bakar dari baginda Nabi SAW, tetapi kalau tidak ada isi hadis itu, maka tidak bisa dikatakan isi hadis. Contohnya, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Itu isi hadisnya. Barang siapa mengucapkan kalimat la ilaha illallah di akhirnya, maka dia akan dijadikan masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Itu yang dinamakan matan. Matan ini yaitu isi daripada hadis. Terus kalau sanad yaitu rawi, orang yang meriwayatkan daripada hadis ini. Terus poin kedua yaitu sinonim daripada hadis, yaitu apa? Persamaannya yaitu sunnah. Jadi secara menyeluruh, secara luas, arti hadis ini bisa dikatakan sama dengan arti daripada sunnah, yaitu segala perbuatan Nabi, perkataan Nabi, tingkah lakunya, baik yang disetujui maupun tidak disetujui, yaitu sunnah baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Terus poin yang ketiga yaitu perbedaan daripada hadis nabawi, hadis qudsi yaitu dan Al-Quran. Perbedaan yang mendasar yaitu yang pertama Al-Quran dulu. Perbedaannya daripada hadis ini, Al-Quran yaitu lafaznya dan maknanya hanya berlandaskan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini namanya Al-Quran. Kalau hadis yaitu lafaznya dari Allah Subhanahu, maknanya dari Allah Subhanahu wa taala, sedangkan lafaznya adalah dari baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu perbedaan daripada Quran dan hadis. Terus kalau Al-Quran, kalau kita baca
satu ayat satu huruf saja, maka akan dikalikan oleh Allah Subhanahu wa taala 10 kali lipat pahala. Kalau hadis tidak seperti itu. Berapa banyak yang kita baca itu tidak dihitung pahala. Tetapi nanti akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala jalan menuju surganya Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan hadis Nabi SAW. Barang siapa yang mudahkan langkah kakinya menuju majelis ilmu, baik yang diamalkan maupun tidak diamalkan, maka Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan langkah kakinya menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Terus poin yang keempat, yaitu fungsi hadis terhadap Al-Quran. Bagaimana fungsi hadis terhadap Al-Quran? Yaitu ada beberapa. Yang pertama, sebagai sumber hukum Islam. Yang kedua, setelah Al-Quran. Yang kedua, hadis ini sebagai penjelasan, yaitu daripada Al-Quran. Apabila di dalam Al-Quran ini terdapat hal-hal yang masih umum, maka fungsi dari hadis ini yaitu menjelaskan daripada Al-Quran itu sendiri. Hadirin yang berbahagia, di dalam hadis baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terdapat berbagai macam hukum untuk menjelaskan kualifikasi hadis tersebut. Yang pertama, ada yang namanya hadis sahih. Yang kedua, hadis hasan. Terus yang ketiga, dhaif. Terus yang keempat, maudhu. Hadis sahih itu sendiri yaitu hadis yang sudah jelas berasal dari baginda Nabi SAW yang periwayatannya tidak terputus. Terus orang yang meriwayatkannya sudah jelas-jelas berakal, baik dalam periwayatannya, tingkah lakunya, adilnya, dan kuat daripada ingatannya. Kalau hadis hasan, yang dimana mirip seperti hadis sahih, yang dimana letak daripada riwayatnya itu sambung pada baginda Nabi SAW. Namun ketika ada seorang sahabat yang dimana kelakuannya baik dan adil, tetapi ingatannya masih kurang sempurna ingatannya. Terus yang dhaif yaitu lemah, yang dimana hadis ini terdapat kelemahan misalkan di dalam periwayatannya, atau makna hadisnya itu berbeda dengan baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang dimana orang yang meriwayatkan hadis dhaif ini terdapat ingatannya kurang, sifat adilnya kurang juga, dan lain sebagainya. Terus yang terakhir yaitu hadis maudhu, yaitu hadis palsu, yang dimana sudah jelas-jelas bahwa hadis ini tidak sesuai dengan hadis baginda Nabi SAW. Misalkan tidak sesuai dengan logika manusia, terus periwayatannya itu suka berbohong dan lain sebagainya. Itu kualifikasi daripada hadis itu sendiri. Terus di dalam hadis baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terdapat 4 hadis yang sangat masyhur di kalangan umat Islam saat sekarang ini. Yang pertama, kitab hadis Al-Muwatta. Ini karangannya Imam Malik. Ini kitab hadis yang pertama yang disusun, yang dikumpulkan pada masa tabi'in, yaitu kitab hadisnya Imam Malik, yaitu yang berjudul Al-Muwatta, yaitu pembukaan. Yang kedua, ada yang namanya hadis yang ditulis oleh Bukhari dan Muslim. Terus begitupun hadis-hadis Sunan Abu Daud dan lain sebagainya. Ini adalah kitab hadis yang ditulis oleh para ulama dahulu. Sedangkan hadis-hadis kitab-kitab Riyadhus Shalihin, Arba'in, itu bukan
kitab hadis namanya, tetapi kitab kumpulan daripada hadis. Mungkin cukup sekian penyampaian untuk pertemuan kita pada awal kali ini. Mudah-mudahan apa yang kita dengar dan tadi kita amalkan dan sampaikan pada saudara-saudara kita yang belum dengarkan. Marilah kita tutup dengan doa kifaratul majelis. Subhanallah bihamdihi, subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.